Halo Bapak Ibu, ya malam hari ini malam tahun baru 2019. Hari ini kita akan melakukan doa bareng, ya, terus juga renungan bareng bersama para mitra-mitra Mapsa Internasional. Nah, syaratnya adalah kita membawa 5 botol Milagros dan 5 kartu RO Bapak Ibu. Nah, ini dia, ya. Nah, pastikan tahun depan Anda ikut Bapak Ibu. Ya, ini spesial sekali, kita akan building dream bareng, kita akan senang-senang bareng, kita akan nobar ya, nonton film bareng, motivasi-motivasi Bapak Ibu. Ya, pastikan Anda ikuti tahun depan. Maps! Satu frekuensi! Aquarium. Nggak habis. Habis. Alhamdulillah. Tahun baru awal tahun ya 2019, saya mau cerita ke Anda apa yang membuat percepatan rezeki, ya namanya rezeki ya. Nah, percepatan rezeki yang membuat saya bisa cepat ya, dan omset saya terus naik dan penghasilan saya terus naik. Jadi dari awal saya bergabung Milagros tidak ada sejarahnya penghasilan saya turun. Naik terus ya. Nah, biar kalau cuma jalanin 8 langkah sukses gimana? Ya semua orang juga, hampir semua orang mitra-mitra jalanin 8 langkah sukses, betul ya? Ya, hampir semua mitra-mitra saya juga jalanin mungkin ya apa saya jalanin. Tapi kok Bapak cepat banget ya? Kok saya enggak ya? Atau beberapa crossline saya juga tidak bisa lebih cepat dari saya. Ya, Bapak Ibu, ada yang namanya percepatan untuk membuka pintu langit. Ini penting banget ya untuk Anda semua. Jadi bukan hanya sekedar presentasi, follow up ya, bukan cuma sekedar jualan produk atau pemakai produk 100%, atau bukan cuma bikin daftar nama ya. Tapi apa sebenarnya ya rahasia saya selama ini yang bikin saya cepat ya? Yang pertama adalah Bapak Ibu taat kepada kedua orang tua. Sayang sama kedua orang tua, itu yang pertama. Nah, ini penting banget Bapak Ibu ya. Ketika Anda masih punya orang tua, sayangin orang tua Anda. Perlakukan orang tua Anda seperti raja, maka Anda akan diperlakukan oleh Allah seperti raja. Ya, Anda sayang sama orang tua Anda, maka Anda akan disayang sama penciptanya. Karena ridho Allah ada di dalam ridhonya orang tua. Ya, dan bencinya Allah di dalam bencinya orang tua. Jadi jangan sekali-sekali Anda membuat orang tua Anda kesal atau benci. Sayang mereka, manjakan mereka, lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua Anda. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ketika saya baru menikah, ya saya cerita sedikit. Ketika saya baru menikah, Anda boleh tanya sama istri saya, ya. Saya bilang gini sama istri
Saya lebih sayang dengan orang tua saya dibandingkan dengan kamu dan anak-anak. Jadi ketika kamu membuat orang tua saya menangis, ketika kamu membuat orang tua saya marah, maka saya akan marahin kamu, bukan saya belain kamu. Ya, jadi saya jauh lebih sayang sama orang tua saya dibandingkan sama istri dan anak-anak. Jadi ketika anak saya, ya Habib, ketika itu, ya itu waktu masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, ya atau 6 tahun, ketika ibu saya manggil, anaknya nih, ya atau bapak saya bilang, Hus, anaknya nih, ya, yang kesel sama anak kamu. Saya langsung geret anaknya. Anda boleh tanya Habib. Saya langsung geret anaknya, saya langsung bilang sama anak saya, si Habib, minta maaf sama Eyang, detik itu juga. Nggak pakai nunggu besok-besok. Saya langsung geret anak saya, minta maaf sama Eyang. Ya, nah seperti itu. Jadi yang pertama adalah Anda sayang kedua orang tua Anda. Ketika saya mengawali Milagros Bapak Ibu, ya orang tua saya tinggal ayah saya. Saya ajak ayah saya kemana-mana, bahkan roadshow pun ayah saya ikut. Ya, sampai Jawa Timur, ya ayah saya sampai Jawa Timur. Ya, ikut ngedoain saya, ikut mandi di pom bensin, ikut tidur di pom bensin. Jadi luar biasa. Saya tidak pernah bilang tidak kepada ayah saya, kepada kedua orang tua saya. Jadi ketika ayah saya bilang, Eyang mau makan sop kambing, saya langsung carikan sop kambing. Nggak menunggu besok atau nanti-nanti. Ya, Eyang mau makan sate, saya langsung carikan sate. Saat itu juga. Jadi nggak nunggu nanti-nanti. Jadi kadang-kadang kalau anak saya panggil lama, itu saya suka kesel. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu. Ketika Anda, ya, ketika dipanggil sama orang tua udah tua banget umpamanya, ya, ketika Anda dipanggil sama orang tua Anda dan Anda nanti-nanti dan ada kekesalan di hati orang tua Anda, jangan harap bisnis Anda cepat berkembang. Kalau Anda sudah punya orang tua sudah sakit hati, jangan harap bisnis Anda akan berkembang, jangan harap hidup Anda akan enak. Nah, itu yang saya awali. Jadi pertama adalah Anda sayang dulu sama kedua orang tua Anda. Kalau Anda sudah sayang sama kedua orang tua Anda, orang tua kita sudah ridho, insya Allah semua jalan dibukakan, rezeki dipermudah, ya, untuk bahagiakan orang tua Anda di alam kuburnya. Nah, terus apa lagi? Ya, yang kedua Bapak Ibu, saya paling senang kasih makan orang lain. Dari zaman susah, Anda boleh tanya istri saya. Dari zaman susah saya suka sekali kasih makan orang lain. Ya, kenapa saya suka kasih makan orang lain? Karena kalau saya pikir Bapak Ibu, ketika kita kasih makan orang lain, maka akan jadi tenaga buat dia, akan jadi darah untuk dia. Ketika tenaganya dipakai untuk cari nafkah untuk anaknya, anaknya dipakai lagi untuk pendidikannya, dan akhirnya dia pakai terus untuk mendidik anak-anak mereka, dan itu amalannya tidak akan pernah putus. Jadi jangan pernah takut miskin gara-gara kasih makan orang lain. Jangan pernah takut ngebayarin orang lain makan, walaupun kondisi Anda nggak punya duit. Ya, rebut-rebutan bayaran aja Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saya suka ngetes ketika kita makan bareng-bareng di restoran. Saya ngetes aja sebenarnya, mana sih orang yang mau bayarin gitu loh. Ya, tapi ternyata saya lagi. Ya emang, ya saya sih bersyukur sama Allah. Ketika saya terus bayarin, berarti kan pahalanya buat saya terus ya. Ya, nah itu yang akan terus-menerus saya dapatkan Bapak Ibu. Ya, ini saya bisa dapatkan terus-menerus ya. Terus apa lagi? Gemar sedekah. Ini penting banget Bapak Ibu. Satu, dibayar 10 atau 700 atau tak terhingga. Dan janji Allah pasti ditepati, gak mungkin diingkari. Jadi jangan pernah pelit untuk bersedekah. Ya, Anda boleh tanya lah ya. Hampir semua security ya, dimanapun saya berada, ya tetangga-tetangga saya di perumahan yang lama ya, yang di sekarang security ya kenal lah, tahu saya lah. Ya, Anda boleh tanya security dari ujung sampai ujung kenal saya. Setiap saya di hotel manapun, beberapa mitra saya sudah yang sering ikut saya, mereka tahu lah. Hampir satu hotel kenal dengan saya. Kalau saya nggak pernah kasih mereka sesuatu,
mungkin nggak akan dikenal orang, Bapak Ibu. Ya, jadi lakukan sesuatu yang membuat terkesan ya buat orang lain, itu penting sekali. Sedekah aja terus, biasakan. Ya, biasakan bersedekah. Kalau dulu saya pernah diajarin kan sama guru saya, ya, sedekah yang paling membuat nilai kamu bertambah adalah ketika kamu bersedekah sesuatu yang paling kamu cintai, sesuatu yang paling kamu senangi. Contoh, ya, saat itu saya langsung cari apa yang paling saya suka. Saya suka sama baju kesukaan saya, langsung saya sedekahkan saat itu. Ya, itu sedekah yang paling disukai. Jadi jangan pernah takut, 1 diganti 10 atau diganti 700 atau tak terhingga. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Ya, terus apa lagi? Ya, untuk membuka pintu langit selanjutnya adalah segerakan bayar hutang bagi Anda yang punya hutang. Ya, segerakan bayar hutang. Jangan menunda-nunda bayar hutang. Segerain, Bapak Ibu. Anda boleh tanya istri saya, walaupun saya lagi kesulitan kayak apapun, ketika saya berhutang, saya terus bayar hutang-hutang saya. Ya, Anda boleh tanya sama istri saya. Ya, karena istri saya yang mendampingi saya terus. Walaupun saya sesulit apapun, saya paksakan diri saya untuk melunasi hutang-hutang saya. Nah, itulah yang bisa membuka pintu langit, Bapak Ibu. Ketika Anda tunda-tunda bayar hutang, maka mungkin orang yang Anda hutangi atau yang piutang tersebut, mereka punya ganjelan di hati mereka dan mereka berdoa sama Allah. Hati-hati. Itu mungkin salah satu yang membuat pintu rezeki Anda tertutup, lama mendapatkannya. Jadi kalau dari sekarang bagi Anda yang berhutang, ya, Anda harus punya itikat baik untuk melunasi hutang-hutang Anda. Bisa bayarnya berapa, bayar aja. Yang penting ada itikat baik, Bapak Ibu. Ya, nah ini penting sekali. Ya, nah jangan pernah Anda tunda-tunda lah. Ini karena menyangkut hutang itu dibawa sampai mati. Jangan harap Anda bisa lolos kalau Anda tidak bayar hutang-hutang Anda. Ya, bahaya sekali karena dibawa sampai mati. Kenapa? Pahala orang yang Anda hutangi akan pahala Anda akan diambil sama orang yang Anda hutangi. Dan dosa-dosa orang yang Anda hutangi akan dilimpahkan kepada Anda. Jadi hati-hati. Ya, nah dari sekarang bagi Anda yang punya hutang, apalagi hutang-hutang riba, Bapak Ibu. Bagi Anda yang punya hutang-hutang riba, segera dilunasi. Anda terus tingkatkan ibadah yang penting, ya. Terus juga jaga hubungan untuk sesama manusia. Ya, karena kalau yang namanya dosa sesama manusia harus minta maafnya sama manusia. Ya, nah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Jadi kalau memang Anda mempercepat pintu rezeki, ya, agar benar-benar cepat sukses, ya, cepat dapat penghasilan besar, silakan apa yang saya utarakan tadi Anda praktekkan. Insya Allah nggak nunggu 2020 Anda punya rumah baru, mobil baru. Ya, Bapak Ibu, ya semoga semua yang kumpul di sini Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Ya, Allah limpahkan rezeki kepada kita semua. Yang belum nikah, Allah segerakan nikah. Ya, yang belum punya jodoh, Allah segera kasih jodoh. Ya, yang rezekinya masih di langit diturunkan, yang rezekinya masih di bumi dikeluarkan, yang rezekinya masih jauh didekatkan. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua berada dalam kesuksesan, menjadi orang-orang yang dermawan, membantu lebih banyak orang lain lagi. Ya, kita menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Nah, selanjutnya kita akan serahkan kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa kita, Bapak Ibu. Hai guys, ya. Ya, ini kita jam 2:30 pagi, ya. Kita ya biar kayak orang-orang kaya di luar sono, ya. Ini cobain berenang di jacuzzinya dulu, ya nggak? Habis itu kita berenang-berenang, ya biar kayak orang-orang gedongan gitu dah, kita dah, ya. Tuh lihat tuh, ada yang berbulu. Kirain
Boleh.